Kunci dari komunikasi yang baik, komunikator yang paling baik itu adalah orang yang pandai mendengarkan, bukan yang pandai berbicara. Jadi, active listening itu adalah kita mencoba mendengarkan apa makna dibalik dari yang dia katakan. Kadang-kadang kita itu mendengar itu hanya kulitnya saja, atau bahkan kita pura-pura dengar. Jadi kalau level yang paling rendah itu adalah kita nggak dengar, kita kayak sambil main HP, kadang nggak jawab. Itu kita nggak dengar, itu paling rendah. Level berikutnya adalah pura-pura dengar. Oh iya ya, oh iya, oh gitu ya, oh masa gitu. Begitu ditanya, gue ngomong apa emang? Oh, apa itu tadi? Nggak tahu. Pura-pura dengar. Oke? Level berikutnya lagi adalah mendengarkan konteksnya. Jadi, bukan konteksnya, kontennya, isinya. Jadi orang tersebut, waduh, pembantu gue ini nih, mudik nih, 2 bulan lagi. Gitu ya, pembantu mudik 2 bulan. Kalau kita dengerin kontennya doang levelnya, kita, oh gitu ya, pembantu lu mudik 2 bulan ya? Kok bisa ya 2 bulan ya? Lama banget. Nah itu namanya mendengarkan konten. Next naiknya lagi adalah mendengarkan konteksnya. Di balik dari informasi yang disampaikan itu, ada makna tersembunyi apa yang ingin disampaikan. Jadi ketika dengar, aduh pembantu gua nih balik mudik 2 bulan, semuanya balik 2 bulan. Makna di baliknya kira-kira yang bisa kita tangkap apa? Butuh apa? Butuh bantuan, jadi gue aja yang jadi pembantunya gitu. Butuh bantuan, betul. Kalau emosinya, perasaan yang orang itu rasakan apa? Stres, bingung, tertekan gitu kan. Ya, jadi kita tinggal ngomong, lu pasti overwhelmed banget ya, tiba-tiba jadi gak ada yang bantuin lu selama 2 bulan. Gitu balasnya. Artinya dia gak ngomong bahwa dia overwhelmed, tapi kita tahu maksudnya. Di balik dari itu kita tahu maksudnya. Orang akan langsung merasa, ini orang enak banget diajak ngobrol. Sangat-sangat menjadi pendengar yang baik. Jadi, kunci dari komunikasi yang baik, komunikator yang paling baik itu adalah orang yang pandai mendengarkan, bukan yang pandai berbicara. Jadi kalau pandai berbicara, tiap kali ngobrol itu ngomong, wah saya begini, saya begitu, ngomongin cerita tentang diri kita sendiri, itu tidak pandai berkomunikasi. Besok orang males ngobrolnya, karena selalu menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi komunikator yang paling hebat itu justru yang gak pernah ngomong apa-apa. Cuma tanya, oh emang terus ngerasanya gimana? Oh gue paham, lu pasti tertekan banget ya, lu pasti overwhelmed banget ya. Kita cuma ngasih respon dari konteksnya, dan nanti coaching style kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dampaknya luar biasa. Pernah gak sih kita ketemu sama orang terus kita dikasih pertanyaan yang bagus banget, gak nyangka ketemu pertanyaan seperti itu. Nanti kita akan latihan bagaimana caranya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berdampak, sangat bermakna. Dan itu akan membuat kita menjadi komunikator yang levelnya itu beberapa langkah di atasnya gitu. Ya, jadi saya ulangin, komunikasi itu kuncinya adalah bukan pintar ngomong. Misalnya kalau saya gini ngomong dari pagi sampai sore ya karena memang saya adalah trainer. Tapi tidak menunjukkan saya pandai berkomunikasi dari cara berapa banyak mengolah kata yang bisa saya lakukan. Sama kayak politisi kita kan, pinter ngolah kata, cepret gitu kan. Kalau lagi debat kita, pinter banget gitu kan rasanya ya. Tapi begitu kerjanya kan belum tentu kan. Ya itu dia. Nah, masuk akal kan? Iya. Ya, jadi memang itu tidak menunjukkan apa-apa. Kalau kita banyak belajar literasi, kita belajar komunikasi dan mengolah kata, bisa-bisa aja sih. Kita ngomong dengan kata-kata yang kayaknya pintar, bisa-bisa aja. Tapi itu tidak menunjukkan kualitas diri kita, tidak menunjukkan seberapa hebat kita komunikasi. Belum tentu banyak orang suka sama orang kayak gitu. Ketika lagi ngomong, mau minterin orang, mau ngajarin, mau cerita,
Apalagi yang lebih bawahnya lagi, begitu ngomong selalu komplain, selalu curhat, ya. Nah itu dia, itu komunikasinya yang lebih rendah lagi. Nah jadi yang paling atas itu adalah yang pintar mendengarkan, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berdampak, ngasih feedback yang sangat-sangat bermakna. Udah itu aja. Kalau nggak ditanya tentang diri dia nggak perlu cerita. Kalau ditanya iya nggak apa-apa, kita cerita. Jangan kita sok jual mahal gitu ya. Kalau ditanya balik ya sudah, kita cerita. Ya, nah jadi itu yang dinamakan dengan active listening. Saya mendengarkan makna di balik perkataan Anda. Anda merasa overwhelmed, Anda merasa tersinggung, Anda merasa apapun itu, perasaan. Lebih hebat lagi, nanti naik lagi. Wah, berarti nilai hidup Anda yang cukup penting itu adalah waktu dan kebebasan. Nah, misalnya gitu ya. Jadi kita nilainya itu udah lebih tinggi. Kita menangkapnya itu lebih tinggi, bukan dari konten bahasanya. Jadi apa saja yang harus kita lakukan dalam active listening? Pertama adalah paraphrase atau mengulang yang bagi kita tangkap ini poinnya. Jadi kalau misalnya orang ngomongin tentang pembantunya ada 3, pulangnya 2,5 bulan lamanya, yang pembantu namanya satu namanya Iyem, satu namanya Inah, ya bukan itu yang harus kita ulang. Oh jadi Iyem sama Inah kan pulang 2,5 bulan ya, bukan itu paraphrase-nya. Tapi kita paraphrase mengulang apa yang benar-benar penting. Oh jadi lu bakal kesulitan ya selama ditinggal ini. Ngulangnya begitu. Kalau kita ngulang itu nunjukin bahwa kita benar-benar mendengarkan. Ngulang. Coba deh kalau ngobrol sama temen, terus temennya itu kan kita udah ngomong nih panjang lebar, temen ngulang, tapi bagian yang poin pentingnya itu justru itu dia ulang. Oh jadi begini ya, paraphrase. Oh udah, kita pasti langsung kayak, wah saya didengarkan selama ini, dari ngomongan ini didengarkan. Nanti kita latihan gitu ya. Jadi ketika lagi nanya cerita kita ngulang poin pentingnya, paraphrase kita ulang untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Berikutnya lagi, tanya pertanyaan, nanti akan kita bahas ya di coaching. Bagaimana nanya pertanyaan itu, jangan yang biasa-biasa aja, cari pertanyaan yang baik. Lanjut, positive body language. Body language ini sangat-sangat berpengaruh. Jadi kira-kira gerakan tubuh apa, ekspresi muka apa yang kita tunjukkan kalau kita lagi benar-benar mendengarkan. Coba, ada yang bisa kasih, lemparin saya jawaban. Orang benar-benar dengerin kita kelihatan dari mananya sih? Contoh gerakannya. Matanya kenapa? Fokus. Eye contact. Terus apa lagi? Mengangguk. Terus apa lagi? Bahwa kita dengerin dengan serius, sungguh hati. Apa? Ekspresinya gimana? Heran. Gitu ya. Iya, muka-muka masa sih? Apa iya gitu ya? Apa betul? Gitu ya. Ya betul, semua jawabnya betul ya. Jadi kalau orang cerita tentang sesuatu yang kayaknya waduh seru banget, deep banget, ya udah muka kita secara nggak sadar pasti kita akan mengkerut ya. Kita kayak lagi nontonin endingnya serial drama paling seru, kita nonton, kok bisa gitu ya? Dan kita paraphrase. Jadi artinya begini ya. Wah itu kalau udah ketemu teman kayak gitu, udah pasti tiap hari dicurhatin semua. Terlihat jadi tong sampah ya. Jadi tiap hari dicurhatin. Tapi orang-orang kayak gini lah yang komunikasinya sukses. Semua orang seneng sama dia. Padahal yang kita lakuin cuma apa sih? Pasang telinga kan? Pasang telinga, latihan cara komunikasi kita, latihan mendengar, latihan itu juga hitung-hitung. Ya, jadi yang emang efeknya negatif adalah kalau kita dengar cerita curhatan orang, tuh sampah-sampah orang, terus kita masukin, kita pikirin, aduh dia istrinya kawin lagi, nah misalnya gitu ya, disimpan, kita pikirin, nah itu yang nggak bagus. Tapi untuk sebagai seorang komunikator yang baik, sebagai seorang coach yang baik, itu adalah udah dengar, ya sudah kasih respon yang baik, udah jangan disimpan, dibuang. Masalah hidup kita udah banyak, jangan ditambah-tambahin masalah orang gitu, ya. Nah itu tadi body language, tunjukkan, ngangguk, tatapan. Kalau tatapan di Asia ya, jangan 100% menatap ya.
nanti dikira lu naksir sama gue apa gimana gitu kan, diliatin 100% gitu. Jangan, 80% liatin, 20% kita lihat ke arah lain, terus ngangguk-ngangguk, kita balik lagi. Itu Asia. Kalau di Western nggak apa-apa, justru ngeliatin terus-terusan, staring itu adalah beretika gitu. Ngomongnya artinya merhatiin, jangan buang pandangan. Coba ngobrol sama orang Jepang, pasti matanya ke bawah terus, ke samping, kemana, karena bagi mereka ngelihat secara langsung mata ke mata itu tidak sopan. Indonesia masih mix lah, masih mix ya. Gak enak kalau ngobrol diliatin matanya, itu gak enak ya, apalagi kalau lama-lama ngeliatin ke tengah sini kan. Ini yang gua aja ngomong tambah lama tambah juling apa gimana gitu. Jadi saking fokusnya dia ngeliatin ke arah sini kan, tengah sini. Tolong jangan ya, buang sedikit, balik lagi, tarik napas. Oke? Dah. Show empathy. Show empathy itu menunjukkan emosi yang tadi sudah saya contohkan. Wah, saya paham, lu pasti stres banget deh. Itu aja udah cukup kok. Sederhana, show empathy. Jadi kita memvalidasi bahwa perasaan dia itu benar. Udah, itu namanya mendengarkan yang paling baik deh, show empathy. Oke? Terus berikutnya sebenarnya dan itu penting ya, cuma 4 ini doang yang penting. Jangan terlalu sering menjudge, jangan kasih nasihat terlalu cepat. Kadang orang itu cuma pengen didengar ya. Kadang-kadang perempuan kasih komplainan itu cuma ingin didengar, sedangkan laki-laki itu adalah penyelesai masalah gitu. Jadi perempuan cerita, laki akan ya udah kenapa nggak gini aja sih gitu kan. Itu hilang semua, itu empatinya apa hilang semua. Kalau orang perempuan pengen cerita cuma pengen, masa sih, ya ampun emang itu orang rese ya, brengsek emang tuh orang. Nah itu, perempuan pasti akan senang dengan yang seperti itu. Emang kurang ajar gitu ya. Kita tambah-tambahin bumbu. Nah itu sebenarnya perempuan itu hanya ingin kebersamaan gitu loh. Bahwa yang diajak ngobrol ini ngerti bahwa kita lagi kesel, lagi apa gitu. Betul ibu-ibu? Betul sekali ya. Nasi bapak-bapak yang para penyelesai masalah ini tolong. Jangan ngomong, masa gitu aja nggak bisa sih? Ya gini lah, aduh jangan seperti itu ya. Oke, lanjut. Listening may be enough ya, itulah ya. Jadi yang 2 itu gak usah terlalu dibaca, nggak penting. Karena itu untuk ke pasien sebenarnya, ke pasien. Tapi kalau ke orang biasa, teman kita, obrolan sehari-hari itu tidak perlu. Oke? Jelas ya, active listening? Ya, jadi gak cuma dengar doang, tapi harus ada pengolahannya di situ.